Halo teman-teman, kembali lagi di Adi Setiadi. Nah, kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan dua judul, yaitu Penemuan Besar Fosil dan Terbang dengan Futon. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film pertama berjudul Penemuan Besar Fosil. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang melihat peta harta karun bersama Suneo dan Giant. Dan peta itu dari Suneo yang katanya diberitahu dari ayahnya, dan kata Giant nilainya mencapai 100 juta yen. Nobita pun kaget karena harganya sangat mahal. Giant dan Suneo pun bilang kalau yang menemukannya akan menjadi jutawan. Kemudian, Nobita dan Doraemon pun menuju ke lokasi yang ada di peta itu, dan mereka pun sudah menggali tapi tidak menemukan apapun. Doraemon pun berpikir, mungkin ini hanyalah tipuan. Karena kata Doraemon, ini bulan April dan pasti April Move. Kemudian, terlihat gak jauh dari tempat Nobita, ada seorang paman yang sedang menggali juga. Lalu Doraemon dan Nobita pun bilang ke si paman, "Paman, mending kamu berhenti saja. Pasti paman juga kena tipu orang ya. Ini kan April Move." Dan si paman bilang kalau dia sedang mencari fosil, bukan mencari harta karun. Kemudian Nobita dan Doraemon pun bersemangat ingin ikut juga mencari fosil bersama paman. Dan mereka pun langsung mulai menggali lagi. Tapi mereka dimarahi oleh si paman karena Nobita dan Doraemon menggalinya dengan sembarangan. Dan itu bisa menyebabkan fosilnya hancur. Mereka pun disuruh paman buat pulang. Dan saat sampai di rumah, ibunya menyuruh mereka untuk makan. Nobita pun dan Doraemon makan di sana. Nobita berpikir, karena ini April Move, dia juga bisa menipu orang. Dia pun berniat ingin menipu paman yang tadi yang mengusir mereka dan berbisik sesuatu kepada Doraemon. Mereka pun menyiapkan bahan-bahan untuk menipunya, yaitu tulang ikan dan kerang bekas mereka makan. Lalu Doraemon pun mengeluarkan kain waktu dan mengubah ikan yang tadi dan kerang itu ke jutaan tahun yang kemudian. Dan saat dibuka, ikan dan kerang itu pun jadi fosil yang membatu. Kemudian Nobita dan Doraemon kembali lagi ke si paman, dan ternyata si paman masih menggali. Dan kemudian Nobita memberi si paman itu fosil yang mereka buat. Dan si paman pun bahagia karena telah menemukan penemuan besar. Dan itu membuat Doraemon dan Nobita tertawa. Karena fosil itu sebenarnya tulang ikan dan kerang yang mereka tadi makan. Mereka pun kembali pulang dan si paman melanjutkan pekerjaannya mencari fosil. Tapi Doraemon cemas dan sepertinya dia harus memberitahu yang sebenarnya ke si paman itu. Kemudian Nobita pun bilang, kan ini April Move. Tapi Doraemon membalasnya, kita gak boleh seenaknya berbohong. Sekalipun ini April Move. Tadi Nobita dijahili oleh Suneo kan marah. Dan kita juga harus memikirkan perasaan si paman yang kita jahili. Kemudian Nobita sadar, dan mending kita buat fosil yang udah kelihatan palsunya, seperti dengan kaleng bekas dan payung bekas katanya. Sehingga mereka bisa ketawa sama-sama. Barang-barang itu pun Doraemon tutup lagi dengan kain waktu dan mereka bawa lagi ke si paman. Tapi ternyata si paman udah gak ada dan meninggalkan barang-barangnya di sana. Dan Doraemon sama Nobita pun menutup tempat bekas galiannya tadi dan memasukkan barang-barang bekas yang tadi mereka dapat di tong sampah. Dan terlihat si paman datang dengan anaknya untuk menemukan penemuannya. Kemudian anaknya bilang ke Nobita dan berterima kasih. Sebenarnya ayahnya sejak kecil ingin sekali jadi arkeolog, tapi karena ada masalah, dia gak pernah dapat kesempatan. Akhirnya di masa tuanya, ayahnya bisa melakukan penelitian yang dia suka. Dan anaknya bilang, aku tidak pernah melihat ayah sesenang ini. Kemudian Doraemon dan Nobita pun jadi gak enak udah berbohong dan mereka pun gak berani bilang ke si paman dan sekarang mau bilang ke anaknya. Kemudian saat akan bilang,
Paman berteriak karena dia menemukan penemuan lain, yaitu bekas gigitan apel. Kemudian Nobita dan Doraemon pun berteriak kalau itu bohongan. Tapi si paman malah menemukan payung yang tadi Doraemon ubah. Dan paman bilang, ini mirip kelelawar. Paman pun menemukan lagi, dan itu adalah kaleng yang Nobita temukan tadi yang mereka ubah. Tapi si paman itu menganggapnya kerang zaman purba. Dan tak sampai di situ, si paman pun menemukan sapu yang Nobita temukan tadi dan menganggapnya itu adalah bakung laut. Kemudian, Nobita dan Doraemon pun berteriak, itu hanyalah bohongan, dan mereka pun menutup hasil fosil tipuannya itu dan berubah lagi menjadi semula. Dan si paman pun sedih karena sudah dibohongi, dan Doraemon pun dan Nobita pergi dengan rasa bersalah. Tapi ternyata ada satu hewan yang mereka bungkus. Ternyata itu adalah hewan asli purba yang sekarang sudah menjadi hidup lagi. Paman pun berteriak ke mereka. Kemudian Nobita dan Doraemon pun takut dan meminta maaf. Ternyata paman ingin menginfokan kalau dia menemukan serangga 200 juta tahun yang lalu. Dan Doraemon bilang mungkin mereka benar menemukan fosil asli dan masuk ke kain waktunya. Dan paman pun sangat bahagia. Nobita dan Doraemon pun pulang dengan bahagia dan bertemu Giant dan Suneo di sana dan bilang, makasih ya, berkat peta bohongan kalian, kita bisa nemuin harta karun yang terbaik di dunia. Dan film pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Terbang dengan Futon. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang tertidur pulas lalu dibangunkan oleh Doraemon karena sudah siang. Tapi Nobita tetap tidak mau bangun, bahkan ibunya sudah menyuruhnya untuk bangun, tapi dia tetap di tempat tidurnya. Doraemon pun tidak punya pilihan dan memasukkan baju dan tasnya ke dalam selimut. Ibunya pun langsung datang ke kamar Nobita dengan wajah yang marah dan siap memarahi Nobita. Kemudian Doraemon mengeluarkan sebuah alat yang dinamakan gebutan kasur. Dan tiba-tiba Nobita pun dengan sekali pukulan, dia langsung terbang dengan kasurnya ke sekolah tepat saat ibunya membuka pintu. Nobita pun terbang di awan ditemani burung dan terlihat Suneo dan Giant dan Shizuka di bawahnya. Dan Nobita pun sampai di sekolah tepat waktu dan kasurnya pun kembali lagi ke kamar Nobita. Kemudian Nobita pun pulang dan menanyakan kasur fotonya itu. Kata Doraemon, gebutan kasur itu dibuat dari masa depan untuk orang yang malas. Nobita pun memuji alat Doraemon itu dan ingin meminjamnya. Kemudian Nobita berjalan-jalan dengan futon itu dan melihat Giant dan Suneo yang sedang bermain di lapangan. Kemudian dia pun menemui Shizuka di rumahnya dan Shizuka pun kaget Nobita bisa terbang dengan futon. Nobita pun mengajak Shizuka untuk masuk ke dalam kasurnya dan merasakan sensasinya. Aduh gawat Nobita, takut macem-macem nanti. Kemudian Giant dan Suneo pun datang ingin ikut juga menaiki kasur futon Nobita. Lalu Shizuka menolak karena dia gak mau kalau tidur masih memakai pakaian sehari-hari. Apakah Shizuka akan... sudahlah. Giant dan Suneo pun beralasan yang sama seperti Shizuka. Mereka pun gak bisa diam di tempat tidur memakai pakaian biasa. Kemudian Shizuka punya ide dan malam hari pun tiba. Nobita pun dibangunkan oleh Doraemon untuk menepati janji bersama teman-temannya. Dan terlihat di sana Shizuka, Suneo, dan Giant yang sudah membawa gebutan kasur. Dan Giant pun memukul kasur itu dan seketika terbang. Begitupun dengan Shizuka dan Suneo. Mereka pun berkumpul di awan dengan kasur mereka masing-masing. Dan sekarang mereka pun bermain di atas kasur yang terbang dan melewati awan. Suneo dan Giant pun balapan di atas sana dan mengagetkan orang yang lagi naik helikopter. Di sana Shizuka pun bermain voli menggunakan bantal bersama Doraemon. Sementara Nobita malah masih tidur di sana. Dan kemudian sekarang Doraemon mengeluarkan alat gas pemadat awan. Mereka pun berkumpul lagi dan saatnya untuk pulang karena dingin. Tapi Nobita tidak ada di sana. Kemudian Doraemon pun menyuruh mereka untuk berpencar mencari Nobita. Lalu terlihat di sana ada Pak Guru yang sempoyongan, kayaknya ngantuk. Kemudian Nobita datang ke sisinya dan dia diusap oleh Pak Guru yang tidak sadar kalau Nobita sedang terbang. Kemudian Nobita masuk ke kandang anjing dan Doraemon pun melihatnya dan akan menyusulnya. Di sana dia bermimpi bermain baseball.
dan dia tidak sengaja memukul anjing yang tertidur di sana dan langsung menabrak Doraemon. Doraemon pun dikejar oleh anjing itu. Di atas sana, Nobita terbangun dan berdiri ingin pipis seperti masih ngelantur. Lalu, ada Shizuka di depannya dan untungnya berhasil menghindar. Lalu Suneo dan Giant pun melihat Nobita dan mengejarnya. Lagi-lagi, Nobita mimpi berenang di sana dan tidak sengaja memukul Suneo dan Giant yang mendekatinya. Dan mereka berdua pun terjatuh di atas tanaman si paman yang jadi hancur. Si paman pun mengambil gebutan kasur itu dan memukul mereka berdua. Di sana Nobita masih tertidur dan mereka pun menemukannya. Dan kata Doraemon, itu bahaya, sepertinya Nobita melayang kena angin. Dan mereka pun mengejarnya sampai kena salju dan petir dan mereka pun membeku. Nobita terus melayang sampai ke bukit, dikejar oleh Suneo yang gak bisa menghindar dan dia terkena pohon. Nobita pun terus melayang sampai dilihat oleh orang yang gak percaya ada kasur tidur. Dan pada pagi harinya, Nobita terbangun, kemudian Nobita melihat teman-temannya tidur di dalam kamarnya yang seperti kelelahan. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan film Doraemon setiap harinya. Hanya di channel ini, di channel M. Adi Setiadi.